Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Angkatan 42, peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Putri Yunita Lestari sebagai ketua kelompok, lalu anggota kelompoknya ada Dr. Nitri Utami, Dr. Yuli Megasasi SPKK, kemudian ada Mia Aulia, ada Nober Luther, Fania Claudi Rara, Saputra Sani, Yayu Kusmawati, dan saya sendiri Winda Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai agenda 3, yaitu kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya mengenai pelayanan publik. Kami dibimbing oleh tutor kami, yaitu Bapak Dr. Haji Wartono, SEMM MPD. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau PNS, manajemen PNS adalah pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Dalam manajemen ASN, kita mengenal fungsi ASN. Salah satunya adalah sebagai pelayan publik. Contoh best practice dalam memberikan pelayanan publik yang pertama adalah bersikap ramah, sopan, dan memeriksa pasien yang datang sesuai dengan standar protokol kesehatan COVID-19 sebelum memasuki area rumah sakit. Contoh best practice dalam pelayanan publik yaitu tidak memeriksa pasien yang datang sesuai dengan protokol kesehatan. Contoh best practice dalam memberikan pelayanan publik di rumah sakit yaitu tentunya bersikap ramah, sopan, responsif, dan memperhatikan etiket publik kepada pasien. Contoh bad practice-nya yaitu pelayan publik tidak melakukan prosedur pelayanan secara baik dengan bersikap acuh tak acuh dan lebih mementingkan aktivitas pribadinya. Selanjutnya, contoh pelayanan publik yang ketiga yaitu profesional dalam menjalankan tugas. Misalnya dalam hal ini, fokus melayani pasien yang datang dengan berperilaku yang sopan serta santun dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Sedangkan hal yang harus dihindari dalam pelayanan publik yaitu tidak profesional dalam bekerja, misalnya
terlalu banyak mengobrol hal di luar pekerjaan dengan rekan kerja saat sedang menjalankan tugas. Kemudian, contoh pelayanan publik yang keempat yaitu memberikan pelayanan yang adil, efektif, efisien, tidak diskriminatif, atau membeda-bedakan pasien, dan memberikan pelayanan yang informatif kepada pasien. Sedangkan hal yang harus dihindari dalam memberikan pelayanan publik yaitu tindakan diskriminatif. Hal ini masuk dalam kategori maladministrasi dan masih sering terjadi hingga saat ini. Biasanya dalam kasus ini masyarakat yang dari golongan tertentu, saudara, atau kenalan akrab tentu akan dilayani lebih dulu. Yang terakhir, contoh pelayanan publik yang kelima yaitu memberikan pelayanan yang prima agar pasien merasa puas. Misalnya dalam hal ini memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada pasien mengenai obat-obatan yang diberikan. Sedangkan hal yang harus dihindari dalam pelayanan publik yaitu mengabaikan keberadaan pasien. Misalnya dalam hal ini, petugas sibuk memainkan gadget miliknya tanpa memperhatikan pasien yang datang. Kesimpulan dari video kompilasi ini menunjukkan bahwa dalam pemberian pelayanan kepada publik, dalam hal ini adalah pasien, harus berkualitas dan profesional, mendahulukan kepentingan pasien dan menjunjung tinggi kode etik ASN. Demikian video kompilasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.